Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahida Sandira Jua Akila dengan NIM A1C225034. Saya anggota dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek bangun ruang kubus. Selamat menonton ya. Halo semuanya, di video kali ini kita akan menyelesaikan salah satu soal geometri 3 dimensi yang cukup menantang, yaitu menentukan jarak antara dua garis persilangan, garis EC dan garis HR, pada kubus dengan panjang rusuk A cm. Nah, mencari jarak dua garis persilangan secara langsung itu seringkali membingungkan karena garisnya tidak pernah bertemu. Oleh karena itu, kita akan menggunakan GeoGebra 3D untuk memvisualisasikannya menggunakan konsep geometri murni. Lalu kita buktikan dengan hitungan matematis runtut ke bawah. Yuk kita mulai. Nah, teman-teman, untuk langkah pertama, kita buat kubusnya dulu di GeoGebra, yaitu kita mendefinisikan rusuknya A itu adalah sama dengan 4. Nah, kita buat titik dasar A dan B. Nah, kemudian kita menggunakan tools di GeoGebra, yaitu namanya adalah Cube. Nah, sekarang kubus ABCDEFGH sekarang sudah jadi. Selanjutnya, di soal tertulis bahwa titik R itu adalah titik tengah dari B dan F. Nah, kita menggunakan tools di bagian GeoGebra, itu namanya adalah midpoint or center. Lalu tinggal klik saja di rusuk BF. Nah, muncullah titik baru, yaitu adalah titik R, itu adalah titik tengah antara garis B dan F. Nah, sekarang mari kita gambar dua garis utamanya menggunakan tool line, yaitu kita klik titik E dan titik C untuk garis pertama. Nah, ini adalah garisnya. Kemudian kita klik titik H dan R. Nah, ini terbentuk garis H dan R. Bisa kita lihat di layar, kedua garis ini, H dan R, kemudian garis HR dan garis EC ini adalah saling bersilangan. Nah, ini bagian intinya. Untuk mencari jarak terpendeknya, kita akan membuat sebuah bidang bantuan. Nah, kita pilih di tools GeoGebra-nya itu bernama parallel line atau garis sejajar. Nah, kita klik pada garis E dan C ini, kemudian kita tampilkan ke titik H di sini. Nah, disitulah akan terbentuk garis sejajarnya, yaitu adalah garis HR itu sejajar dengan garis EC. Sekarang kita sudah punya bidang transparan ini, yaitu dari garis H, dari titik H ini muncul garis yang sejajar dengan garis EC. Nah, dari garis EC ini kita tarik garis tegak lurus ke bidang transparan tadi menggunakan tool perpendicular line, yaitu adalah garis yang menembus bidang di sini. Kemudian garis ini akan menembus bidang dan titik tembusnya kita tandai dengan tool intersect. Nah, tool intersect ini sendiri adalah sebuah perpotongan. Nah, terakhir kita tinggal hitung jaraknya itu dengan menggunakan tools di bagian GeoGebra, yaitu adalah distance or length, yaitu kita klik titik asal di garis EC, yang garis EC ini, dengan ke titik perpotongan di bidang yang baru tersebut. Nah, disinilah terbentuk titik baru. Nah, setelah kita hubungkan tadi, kita mendapatkan jaraknya, yaitu langsung 1,79 di bagian panel atau inputnya, dan di sini di gambarnya juga tertera 1,79. Nah, setelah melihat visualisasinya yang tegak lurus di GeoGebra tadi, sekarang bagaimana cara menghitungnya secara matematis dengan rusuk variabel A? Nah, kita gunakan metode vektor analitis agar selaras dengan koordinat GeoGebra tadi. Nah, dari GeoGebra tadi, terdapat soal proyeknya, yaitu terdapat sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm, tentukan jarak garis EC dan garis HR dengan titik R merupakan titik tengah BF. Gambarkan garis yang mewakili jarak yang dimaksud menggunakan GeoGebra dan jelaskan. Nah, di sini yang diketahui, untuk yang pertama adalah panjang rusuk kubus ABCDEFGH, yaitu adalah A cm. Untuk yang kedua, yaitu adalah titik tengah dari rusuk BF, itu adalah titik R. Kemudian yang ditanya itu adalah jarak antara garis EC dan garis HR. Nah, di sini ada pun langkah-langkah penyelesaian dari soal tadi. Untuk yang pertama, kita menentukan sistem koordinat kartesius 3 dimensi, yaitu sumbu X searah dengan rusuk DC, kemudian sumbu Y searah dengan rusuk DA, sumbu Z searah dengan rusuk DH. Nah, koordinat titik-titik sudut kubus dengan panjang rusuk A, untuk yang pertama D yaitu adalah 0,0,0. Kemudian untuk titik C yaitu A,0,0, dan titik A yaitu 0,A,0. Untuk titik B yaitu A,A,0. Dan untuk titik H yaitu adalah 0,0,A. Untuk titik E yaitu 0,A,A. Untuk titik F yaitu adalah A,A,A. Dan untuk titik G yaitu adalah A,0 dan A. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu adalah menentukan koordinat titik R, di mana telah diketahui pada soal titik R itu merupakan titik tengah dari rusuk BF. Nah, untuk rumusnya itu adalah R sama dengan XB ditambah XF per 2, YB ditambah YF per 2,
ZB ditambah ZF per 2. Kemudian menjadi A ditambah A per 2, A ditambah A per 2, 0 tambah A per 2. Kemudian hasilnya disederhanakan menjadinya A, A per 2. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu adalah menentukan vektor arah kedua garis. Nah, yang pertama itu adalah vektor arah garis EC. Rumusnya itu adalah U sama dengan EC. Jadi, U sama dengan C dikurang E. Dan nilainya dimasukkan, C-nya itu adalah tadi titik C, itu titik koordinatnya adalah A, 0,0. Kemudian titik E-nya adalah 0,A. Jadi, keduanya dikurangkan. Nah, hasilnya disederhanakan menjadi A, min A. Nah, untuk yang kedua itu adalah vektor arah garis HR. Nah, rumusnya itu adalah V sama dengan HR. V sama dengan R dikurang H. Nah, titiknya dimasukkan A per 2 dikurang dengan 0,0,A. Kemudian disederhanakan lagi jadi A, min A per 2. Nah, nilainya dimasukkan yaitu hasilnya adalah 2,2, min 1. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah menentukan vektor normal atau N. Nah, rumusnya yaitu adalah N sama dengan U dikali V. Nah, di sini kita menggunakan rumus determinan. Rumusnya itu adalah N sama dengan determinan. Kemudian kita masukkan nilainya yaitu adalah I topi, J topi, K topi, 1, min 1, 2, 1. Kemudian kita uraikan sehingga N sama dengan I topi dikali min 1 dikali min 1 dikurang min 1 dikali 2 dikurang J topi dikali 1 dikali min 1 dikurang min 1 dikali 2 ditambah K dikali 1 dikali 2 dikurang min 1 dikali 2. Sehingga kita uraikan lagi N sama dengan I topi dikali 1 ditambah 2 hasil dari sini, kemudian kurang J topi dikali min 1 ditambah 2 ditambah K topi dikali 2 ditambah 2 sehingga hasilnya 3 I topi dikurang 1 J topi ditambah 4 K topi dan hasilnya mendapatkan N sama dengan 3, min 1,4. Nah, selanjutnya yang kelima adalah menentukan jarak antara dua garis, yaitu garis pertama melalui titik dan garis kedua melalui titik. Kemudian bentuk vektor penghubung kedua garis tersebut yaitu adalah vektor EH. Nah, di sini EH sama dengan H kurang E. Nah, EH sama dengan titik H-nya adalah 0,0,A dikurang dengan titik E yaitu adalah 0,A, sehingga dihasilkan 0, min A, 0. Nah, jarak atau D antara garis EC dan garis HR adalah proyeksi skalar dari vektor EH pada vektor normal atau N, sehingga didapatkan rumusnya yaitu adalah D sama dengan nilai mutlak dari EH dikali N per nilai mutlak dari N. Setelah itu, kita menghitung nilai EH dikali N, yaitu EH dikali N sama dengan 0, min A, 0 dikali dengan 3, min 1,4. Nah, sehingga dihasilkan 0 dikali 3 ditambah min A dikali min 1 ditambah 0 dikali 4. Sehingga hasil EH dikali N itu adalah sama dengan A. Yang kedua yaitu adalah hitung panjang vektor normal atau nilai mutlak dari N. Yaitu nilai mutlak N sama dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Sehingga 3 pangkat 2 itu hasilnya 9, min 1 pangkat 2 itu 1, 4 pangkat 2 itu adalah 16. Kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 26. Jadi nilai mutlak dari N itu adalah akar 26. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah substitusi ke rumus jarak. Jadi D sama dengan A per akar 26, D sama dengan A per 26 dikali akar 26 cm. Nah, kita tahu bahwasannya A tadi kita definisikan rusuknya sama dengan 4. Jadi D sama dengan 4 per 26 dikali akar 26. Kemudian kita sederhanakan menjadi D sama dengan 2 per 13 akar 26 dan nilainya mendekati 0,7844 cm. Nah, hasil dari hitungan matematis secara tertulis yaitu mendapatkan 0,7844. Tetapi di dalam layar GeoGebra tadi memunculkan angkanya 1,79. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan urutan perlabelan huruf otomatis oleh GeoGebra pada titik sudut kubus saat diklik, yang setara dengan mencari jarak D sama dengan A per akar 5 sama dengan A per akar 5 dan nilainya mendekati 1,79 cm. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya itu adalah jarak antara garis EC dan garis HR pada gubus dengan rusuk A cm adalah A per 26 dikali akar 26 cm. Nah, melalui GeoGebra, kita tahu konsepnya dan dengan hitungan runtut ini kita dapatkan nilai eksaknya. Jadi, hasil desimal di GeoGebra pasti persis dengan hasil rumus ini kalau kita masukkan nilai A-nya. Sekian pemaparan dari video saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Dadah!